Di antara derai pagi dan denting waktu yang terus berjalan, ada nama yang tetap hidup meski raganya telah tiada. Mayor Jenderal Donald Isaac Pandjaitan. Seorang prajurit sejati yang melangkah bukan demi pangkat, tapi demi kebenaran yang diyakininya sampai nafas terakhir. Lahir dari tanah Sumatera yang keras, ditempa oleh disiplin, iman, dan cinta pada tanah air, ia mengabdi dalam senyap, bukan untuk dipuja, tapi karena ia percaya bahwa Indonesia harus berdiri di atas kejujuran dan pengorbanan. Malam kelam 30 September 1965 merenggutnya, namun tidak menggugurkan keyakinan yang telah ia tanam. Kini, dalam hening, kita mengingatnya bukan hanya sebagai pahlawan revolusi, tapi sebagai simbol keberanian, sebagai nurani bangsa yang tak pernah tunduk pada ketakutan. Inilah kisah dan jejak pengorbanan Mayor Jenderal D.I. Pandjaitan. Mari kita kenang dan jangan pernah lupa. Di tengah kabut dini, hari yang menyelimuti perbukitan Toba, pada tanggal 9 Juni 1925, lahirlah seorang anak laki-laki di desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Sumatera Utara. Ia diberi nama Donald Isaac Pandjaitan, nama yang kelak tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Ayahnya, Raja Herman Pandjaitan, dan ibunya, Dina Boruna Pitupulu, membesarkannya dalam lingkungan keluarga Batak Toba yang kuat memegang tradisi dan nilai-nilai spiritual. Sebagai bagian dari masyarakat Batak, Donald tumbuh dalam tatanan sosial yang menjunjung tinggi sistem marga, hubungan kekeluargaan yang erat, serta penghormatan terhadap adat istiadat. Nama Pandjaitan bukan sekadar identitas keluarga, melainkan penanda silsilah yang mengikatnya pada warisan leluhur dan tanah kelahiran, sebuah identitas yang kelak akan menyatu dengan semangat perjuangannya bagi tanah air. Lingkungan keluarganya dikenal religius. Sebagaimana umumnya masyarakat Batak Toba, Donald menganut agama Kristen Protestan. Nilai-nilai iman yang ditanamkan sejak dini membentuk cara pandangnya terhadap hidup, membimbingnya dalam bersikap, memimpin, dan menjalankan tugas negara dengan tanggung jawab moral yang tinggi. Masa kecilnya di Bali G dijalani dalam kesederhanaan, namun penuh disiplin dan semangat belajar. Ia menempuh pendidikan dasar di sekolah Zending, lalu melanjutkan ke Christelijke Huis di Narumonda, dan diterima di Mulo Tarutung, sekolah menengah tingkat pertama pada masa Hindia Belanda, yang hanya terbuka bagi anak-anak yang cerdas dan beruntung. Namun hidup tidak selalu berjalan mulus. Ketika masih duduk di kelas 3 Mulo, Donald kehilangan kedua orang tuanya. Ia menjadi yatim piatu dalam usia belia. Untuk bertahan hidup, ia berdagang bawang dan lembu dari Tarutung ke Barus. Dari pengalaman itulah ia belajar tentang kerasnya kehidupan, sekaligus membentuk ketangguhan dan kemandirian yang menjadi ciri khasnya kelak. Pada tahun 1942, pendudukan Jepang di Sumatera menyebabkan sekolah-sekolah ditutup, termasuk Mulo. Meski demikian, Donald masih sempat menyelamatkan rapor terakhirnya. Dengan berbekal ijazah Hiz, nilai-nilai Mulo, serta kemampuan berbahasa Belanda, Inggris, dan Jerman, ia memutuskan merantau ke Pekanbaru untuk mencari penghidupan. Namun perjalanannya ke Riau tidak tanpa hambatan. Di Bangkinang, ia sempat ditahan karena membawa kamus Belanda Inggris, dicurigai sebagai mata-mata sekutu. Beruntung, berkat bantuan kerabat, ia segera dibebaskan dan dapat melanjutkan perjalanannya. Setibanya di Pekanbaru, ia bekerja di perusahaan Jepang, Ataka Sanyo Kabushiki Kaisha, kemudian pindah ke Ataka Sangyo di Buatan, daerah hilir Sungai Siak, yang memproduksi kapal kayu berbobot 200 ton. Disinilah ia menyaksikan langsung penderitaan para Romusha, pekerja paksa yang dikerahkan Jepang ke hutan-hutan Riau. Kekejaman dan ketidakadilan yang setiap hari menimpa para pekerja itu menggugah hati nuraninya. Ia mulai merintis perlawanan dalam bentuk sederhana, melatih sekitar 80 orang pekerja dengan baris berbaris ala militer, lengkap dengan aba-aba dalam bahasa Jepang.
Dari sinilah benih kecintaannya terhadap dunia militer mulai tumbuh. Ketika Jepang membuka pendaftaran calon perwira Gyugun, milisi bentukan pendudukan Jepang, Donald segera mendaftarkan diri dan diterima pada 14 Februari 1944. Karier militernya pun dimulai dengan pangkat Letnan II. Namun sejarah dunia kembali berubah. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Gyugun dibubarkan dan Donald kehilangan posisinya. Meski demikian, semangatnya tidak surut. Justru dalam kekosongan itu, ia bergerak cepat, menghubungi kembali para mantan anggota Gyugun dan pemuda-pemuda terlatih lainnya. Bersama mereka, ia menggagas pembentukan Organisasi Pemuda Republik Indonesia (PRI) di Riau, sebuah langkah awal kontribusinya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Organisasi Pemuda Republik Indonesia (PRI) melebur ke dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR), sebuah organisasi militer yang dibentuk untuk menjaga keamanan nasional. PRI kemudian diorganisasi menjadi 3 batalion yang ditempatkan di Pekanbaru, Bengkalis, dan Indragiri. Saat itu, Donald Isaac Pandjaitan dipercaya memimpin batalion Pekanbaru, sebuah kepercayaan yang menandai awal perjalanannya sebagai perwira muda yang menunjukkan kepemimpinan tangguh dan berdedikasi. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menetapkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai angkatan perang resmi pertama Republik Indonesia. BKR pun bertransformasi menjadi TKR yang kelak menjadi Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam struktur baru ini, Donald Isaac Pandjaitan diangkat sebagai Komandan Batalion Resimen 4 Riau dengan pangkat mayor. Beberapa tahun kemudian, karier militernya sempat mengalami kemunduran ketika pangkatnya diturunkan menjadi kapten akibat kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi (RERA). Namun hal itu tak menyurutkan semangat juangnya. Pandjaitan tetap melanjutkan pengabdiannya di dunia militer, mengabdikan lebih dari separuh usianya untuk bangsa dan negara. Pada 3 September 1946, setelah menjabat sebagai Komandan Batalion Resimen 4 Riau, DI Pandjaitan menikahi Marike Boru Tambunan. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 6 orang anak, 4 perempuan dan 2 laki-laki. Namun kehidupan keluarga di masa revolusi bukanlah sesuatu yang mudah. Waktu bersama keluarga adalah kemewahan yang sangat langka, terlebih saat Belanda melancarkan agresi militer kedua. Ketika agresi itu terjadi pada akhir 1948, Pandjaitan menjabat sebagai Kepala Staf Umum yang mengurusi logistik di Komandemen Sumatera. Pada 24 Desember 1948, ia menerima tugas penting dari Panglima Komandemen Sumatera, Kolonel Hidayat Marta Atmadja, untuk mencari senjata sebagai persiapan perang gerilya. Dalam misi tersebut, Pandjaitan didampingi oleh stafnya, Letnan Pieter Simorangkir, Letnan Sumihar Siagian, Sersan Mayor GJ Simamora, dan Bustami, Wali Negeri Rau, yang menjadi penunjuk jalan. Pukul 6.55 pagi, rombongan ini berangkat dari Rau, Pasaman, Sumatera Barat. Mereka menempuh jalur-jalur tersembunyi, menyusuri hutan lebat dan lereng-lereng bukit barisan. Bustami yang mengenal wilayah gawat itu berjalan di depan, tutur sang istri, Marike Pandjaitan Boru Tambunan, dalam bukunya DI Pandjaitan, gugur dalam seragam kebesaran. Setelah 5 jam berjalan menembus hutan, mereka tiba di Kampung Pintu Padang dan disambut dengan hangat oleh penduduk setempat. Sambil beristirahat makan siang, Pandjaitan menyampaikan ajakan kepada rakyat untuk turut serta dalam perjuangan gerilya. Ia menekankan bahwa perjuangan bukan hanya di medan perang. Mereka yang tidak mengangkat senjata
bisa turut berjuang dengan menyiapkan makanan bagi para pejuang. Ajakan ini menggugah semangat warga. Bahkan istri seorang tokoh setempat menyerahkan perhiasannya untuk mendukung perjuangan. Setelah berpamitan, mereka melanjutkan perjalanan ke desa Rumbai sejauh kurang lebih 36 km. Menjelang malam mereka tiba dan beristirahat di sebuah kedai yang sekaligus berfungsi sebagai penginapan. Waktu menunjukkan pukul 20.45 dan suasana malam begitu hening. Panjaitan belum juga terlelap. Ia sadar, malam itu adalah malam Natal, sebuah momen yang biasanya ia habiskan bersama keluarga di gereja. Rasa rindu pada keluarga dan suasana perayaan membuncah dalam hatinya. Ia lalu mengambil 2 buku bersampul hitam, Kitab Injil dan Kidung Pujian, menatap rekan-rekannya yang masih terjaga, si Agian, si Morangkir, dan si Mamora. Ia berkata, "Gentlemen, tidak seorang pun di antara kita yang menduga akan sampai di tempat ini. Hal ini disebabkan oleh panggilan tugas. Justru inilah yang saya sebut sebagai kehendak Tuhan. Meski jauh dari keluarga dan gereja, Panjaitan memimpin ibadah sederhana. Dengan penuh khidmat, mereka melantunkan lagu Malam Kudus, lalu berdoa dan saling memberi salam. Selamat Hari Natal, ucap mereka penuh syukur di tengah belantara Sumatera. Keesokan paginya, 25 Desember 1948, mereka melanjutkan perjalanan menuju Riau. Setelah sarapan, mereka berangkat pada pukul 6.20 pagi dengan semangat yang lebih segar dan hati yang dikuatkan. Menurut Mareke, Natal 1948 adalah momen yang sangat mengharukan dan membekas dalam hati D.I. Panjaitan. Di tengah perjuangan berat, ia tetap menunaikan kewajibannya, bukan hanya terhadap negara, tetapi juga terhadap Tuhan. Hari yang suci itu dialaminya selagi bangsa dan negara dalam ancaman penjajahan, apalagi istri dan anak-anak yang masih kecil tengah dalam pengungsian, kenang Mareke dengan haru. Tahun 1948 menjadi titik penting dalam karier militernya. D.I. Panjaitan diangkat sebagai Komandan Pendidikan Divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi, kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Umum 4 Logistik Komandemen Tentara Sumatera. Saat Belanda melancarkan agresi militer kedua, Panjaitan memegang peranan vital sebagai pimpinan perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, memastikan distribusi logistik tetap berjalan di tengah kekacauan perang. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, D.I. Panjaitan terus mengabdi bagi Republik. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium 1 Bukit Barisan di Medan, lalu sebagai Kepala Staf TT2 Sriwijaya di Palembang. Dedikasi dan loyalitasnya kepada tanah air tak pernah surut hingga akhir hayatnya. Peran D.I. Panjaitan tidak hanya terbatas di masa revolusi. Ia juga berperan penting dalam penumpasan pemberontakan PRRI Permesta pada akhir 1950-an. Dalam situasi genting itu, keahliannya dalam bidang logistik, strategi, dan stabilisasi wilayah membantu memperkuat posisi pemerintah pusat. Ia turut menyusun jalur distribusi perbekalan dan strategi pertahanan yang menopang keberhasilan TNI dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Tahun 1956, ia mengikuti pendidikan militer atase dan ditugaskan ke Bonn, Jerman Barat sebagai atase militer Republik Indonesia. Peran strategis dalam diplomasi militer muda Indonesia. Ketika menjabat atase militer, Admil Indonesia untuk Jerman, Kolonel Donald Isaac Panjaitan punya pengalaman berkesan. Pendeta De Klein, tokoh gereja Protestan Jerman di Wuppertal Barmen, mengundangnya untuk memberikan ceramah. Dengan senang hati, Panjaitan menerima undangan Pendeta De Klein. Momentum itu berlangsung pada tahun 1960. Mungkin maksudnya agar masyarakat Jerman mengetahui dan bangga bahwa ada perwira TNI yang berasal dari tanah Batak, tempat Mission Zending bertugas menyebarkan agama Kristen di sana sejak sebelum penjajahan.
Kenang Istri Panjaitan, Marike Panjaitan, BR Tambunan dalam DI. Panjaitan gugur dalam seragam kebesaran. Kesediaan Panjaitan bukan tanpa alasan. Sedari kecil waktu tinggal di Tarutung, Panjaitan dibesarkan dalam lingkungan sekolah Zending Batak Mission yang didirikan misionaris Jerman, Inger Ludwig Nommensen. Uniknya, Panjaitan diminta mengenakan seragam formal TNI, sedangkan istrinya memakai kebaya sebagai perlambang kebudayaan Indonesia. Dan tentu saja, Panjaitan menyampaikannya dalam bahasa Jerman. Panjaitan membuka khotbahnya dengan kelakar. Dunia bisa berubah kalau dulu orang Jerman yang datang dan memberi khotbah kepada orang Batak, nanti bisa terbalik. Orang Batak yang datang ke sini dan memberi khotbah kepada orang Jerman. Para jemaat yang hadir mengiyakan sembari tersenyum. Khotbah Panjaitan dilanjut dengan mengenang ihwal mula penyebaran agama Kristen di tanah Batak. Menurut Panjaitan, gerakan misionaris Jerman melalui institusi pendidikannya meninggalkan warisan berharga bagi masyarakat suku Batak yang telah menerima ajaran Kristus. Peranan Batak Mission yang dipelopori Nommensen kadang membuat orang-orang Batak bertanya dalam keheningan, mengapa justru orang Jerman yang berhasil memperkenalkan agama dan pendidikan ke kami Batak? Mengapa bukan Belanda? Jawab, tentu ada maksud Tuhan, kata Panjaitan. Naskah khotbah Panjaitan setebal 7 halaman ini termuat dalam laman yang dikelola keluarga Panjaitan. Panjaitan juga mempromosikan kehidupan toleransi beragama di Indonesia. Dia mengatakan lambang salib turut menghiasai nisan taman makam pahlawan Indonesia yang merupakan pusara terakhir bagi para prajurit dan pejuang. Ini membuktikan semua anak bangsa Indonesia ikut berperang dan berkorban demi kemerdekaan tanpa membedakan agamanya. Kepada jemaat Wuppertal Barmen, Panjaitan menekankan betapa pentingnya bertahan dalam iman. Kegelisahannya yang paling utama ditujukan kepada generasi muda. Menyitir laporan penelitian Kinsey Report tahun 1958, Panjaitan mengungkapkan sebagian besar pemuda di Amerika telah meninggalkan gereja dan norma agama. Kemajuan teknologi, ekonomi, dan budaya, termasuk musik, rock and roll, turut mempengaruhi. Karena mereka tidak tahan, karena ajaran-ajaran Tuhan sudah tidak dianggap. Karena pemuda menjadi lemah, maka cahaya kata-kata Tuhan di hati mereka menjadi mati, ujar Panjaitan. Untuk meningkatkan daya tahan dari cobaan, kata Panjaitan, kita perlu selalu mencari cahaya Tuhan. Dia berpesan kepada pemuda Jerman yang ada di jemaat itu agar terus maju ke depan membela negara dan bangsa terhadap serangan ateisme dari Jerman Timur. Karena menurut Panjaitan, pemuda adalah darah dari suatu bangsa. Pemuda yang tidak mempunyai nasionalisme akan menjadi malapetaka bagi negaranya. Pemuda yang sudah tidak lagi menghargai orang tuanya dan menolak bertemu pada Natalan akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Nasib masa depan Kristen terletak pada pemuda-pemuda ini, tegas Panjaitan. Wejangan ini dipungkasi Panjaitan dengan mengutip surat dari Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10:31 yang berbunyi, "Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Khotbah Panjaitan yang mengesankan itu ditutup dengan menyanyikan bersama lagu yang diciptakan oleh Martin Luther, Ein feste Burg ist unser Gott. Benteng yang kokoh adalah Tuhan kami. Berita Panjaitan berkhotbah di Jerman terdengar sampai Jakarta, khususnya di Markas Besar Angkatan Darat, MBED. Pada pertengahan 1962, Panjaitan menjadi asisten 4 Menteri Panglima AD yang membidangi logistik. Letjen Ahmad Yani yang menjadi Menteri Panglima AD menjuluki Panjaitan dengan sebutan hormat, Jenderal Pendeta. Sepulang dari Jerman pada 1962, ia diangkat sebagai asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat bertanggung jawab atas logistik Angkatan Darat. Di jabatan inilah ia mencatat prestasi penting, mengungkap penyelundupan senjata dari Republik Rakyat Cina
untuk PKI yang disamarkan dalam peti bahan bangunan proyek Gedung Konevo, bagian dari rencana tersembunyi pemberontakan bersenjata. Ketika Ahmad Yani diangkat sebagai orang nomor 1 di Angkatan Darat, Donald pun memperoleh promosi menjadi asisten 4 logistik menteri Panglima Angkatan Darat pertanggal 1 Juli 1962. Saat menempati posisi itu, ia masih berpangkat kolonel. Setahun setelahnya, Donald baru diangkat menjadi brigadir jenderal pada 1963. Posisinya sebagai tangan kanan Ahmad Yani membuat Donald masuk dalam daftar penculikan oleh kelompok tentara pimpinan Letnan Kolonel Untung. Pada dini hari yang mencekam, 1 Oktober 1965, tragedi besar tengah bergulir di jantung ibu kota. Sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, sekelompok tentara bersenjata lengkap dari pasukan Cakrabirawa, Kesatuan Pengawal Presiden yang terlibat dalam gerakan 30 September, menyusup ke kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sasaran mereka adalah kediaman Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, seorang perwira tinggi TNI AD yang dikenal religius, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dipimpin oleh Sersan Soekarjo, sekitar 50 personel Cakrabirawa mengepung rumah Panjaitan di Jalan Hasanuddin. Misi mereka jelas, menculik sang jenderal, hidup atau mati, atas nama revolusi. Suasana rumah yang semula tenang sontak berubah mencekam. Derap sepatu Lars dan suara benda logam menghantam lantai menimbulkan kegaduhan yang membangunkan istri Panjaitan. Dari lantai atas, sang istri melihat gerombolan bersenjata berkeliaran. Ia segera membangunkan suaminya. Beberapa saat kemudian, pasukan itu menembaki pintu pavilion hingga terbuka paksa. Tembakan ini membangunkan 3 keponakan Panjaitan yang tengah bermalam di sana. Dalam kekacauan yang terjadi, sempat terjadi baku tembak singkat. Seorang pelayan rumah tewas ditembak dan 2 pemuda Batak yang berusaha melindungi sang jenderal, Albert dan Victor Naiborhu, turut menjadi korban. Albert meninggal di tempat. Anak-anak Panjaitan yang juga terbangun karena suara tembakan berlari ke kamar orang tuanya sambil menangis ketakutan. Sang jenderal segera menyuruh mereka tiarap di lantai untuk berlindung. Tak lama berselang, para penculik memaksa seorang pembantu rumah tangga untuk menunjukkan letak kamar sang jenderal. Dengan gemetar, sang pembantu memanggil Panjaitan. Menyadari situasi yang tak dapat dihindari, demi keselamatan keluarga, Panjaitan memutuskan untuk turun. Ia sempat berdoa dan mengenakan seragam militer lengkap dengan tanda pangkatnya. Tindakan ini menunjukkan keteguhannya sebagai seorang prajurit dan seorang beriman. Tetap tenang, bahkan saat maut sudah diambang pintu. Namun keberanian itu berujung tragis. Begitu ia turun ke lantai bawah, sebuah tembakan diarahkan tepat ke kepalanya. Panjaitan roboh, namun tak berhenti di situ. Tubuhnya masih dihujani peluru hingga nyawanya benar-benar terenggut. Semua ini berlangsung di hadapan istri dan anak-anaknya. Setelah memastikan sang jenderal tak bernyawa, para penculik menyeret jasadnya ke dalam truk. Tubuhnya dibawa ke kawasan Lubang Buaya di Jakarta Timur, tempat yang kelak dikenal sebagai lokasi pembantaian 7 perwira tinggi Angkatan Darat. 4 hari kemudian, pada 4 Oktober 1965, setelah dilakukan penyisiran oleh TNI, jenazah Donald Panjaitan ditemukan bersama 6 perwira lainnya dalam sebuah sumur tua. Kondisinya rusak parah akibat kekerasan yang brutal. Pada tanggal 5 Oktober, bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, jenazahnya dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemerintah menganugerahkan kenaikan pangkat Anumerta menjadi Mayor Jenderal dan gelar Pahlawan Revolusi sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan kesetiaannya. Kehidupan Donald Isaac Panjaitan adalah gambaran dari pengabdian tanpa pamrih kepada bangsa dan negara. Lahir di sebuah desa kecil di Tapanuli, meniti karier militer dari bawah,
hingga menjabat posisi strategis dalam logistik angkatan darat, ia melewati berbagai medan perjuangan, dari rimba Sumatera hingga perwakilan diplomatik di luar negeri. Meskipun pendidikan formalnya sempat terputus, semangat belajarnya tak pernah padam. Keteguhan iman dan integritasnya menjadi ciri khas yang melekat hingga akhir hayat. Ia bukan sekadar salah satu korban G30S, tetapi simbol patriotisme dan moralitas di tengah guncangan sejarah Indonesia. Warisan perjuangannya terus hidup, bukan hanya di monumen dan upacara, tetapi juga dalam semangat generasi penerus yang meneladani keteguhan, keberanian, dan pengorbanannya demi merah putih. Sementara itu, sepeninggal suaminya, Marike Boru Tambunan harus memikul beban berat sebagai seorang ibu tunggal. Ia tak pernah membayangkan bahwa sang suami, Majen TNI Donald Isaac Panjaitan, akan menjadi salah satu target pembunuhan dalam tragedi kelam gerakan 30 September yang didalangi Partai Komunis Indonesia. Tragedi itu tak hanya merenggut nyawa suaminya, tetapi juga mengubah seluruh alur hidup keluarganya. Marike lahir pada 7 April 1926, berasal dari keluarga Batak bermarga Tambunan, mengikuti garis keturunan ayahnya. Ia menikah dengan Donald Isaac Panjaitan pada 3 September 1946. Setelah pernikahan, ia pun mengikuti adat dan mengganti marganya menjadi Marike Panjaitan. Selama 19 tahun mereka membangun rumah tangga dan membesarkan anak-anak mereka bersama. Namun kebahagiaan itu terhenti pada tahun 1965 ketika sang suami gugur sebagai salah satu pahlawan revolusi dalam peristiwa gerakan 30 September. Sejak saat itu Marike harus menjalani peran sebagai kepala keluarga, merawat dan membesarkan anak-anaknya seorang diri. Di tengah duka dan keterbatasan, ia tidak menyerah. Untuk menghidupi keluarganya, Marike memilih merintis usaha baru. Ia membeli sebuah bus kota dan menyewakannya. Dari hasil penyewaan itu, perlahan-lahan ia membangun kembali fondasi hidup keluarganya. Ia bahkan berhasil membangun sebuah rumah yang kemudian dikontrakkan kepada warga asing, sebuah langkah cerdas demi keberlangsungan ekonomi rumah tangganya. Pemerintah saat itu memberikan beberapa fasilitas sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa almarhum suaminya, antara lain fasilitas kesehatan dan pendidikan. Namun, keluarga Panjaitan hanya memanfaatkan layanan kesehatan di RSPAD, sementara fasilitas pendidikan tidak digunakan karena anak-anak Marike bersekolah di lembaga swasta seperti Tarakanita dan Pangudi Luhur, yang tidak termasuk dalam cakupan bantuan pendidikan pemerintah untuk sekolah negeri. Sebagai bentuk penghormatan lain, mobil dinas milik mendiang Majen DI Panjaitan juga diberikan kepada keluarga dan diterima Marike dengan tangan terbuka. Berbekal kegigihan dan semangat pantang menyerah, Marike berhasil membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih dan kedisiplinan. Buah dari perjuangannya itu pun nyata. 2 anaknya berhasil melanjutkan pendidikan ke luar negeri, sementara 1 anak lainnya diterima masuk Akabri, melanjutkan jejak sang ayah dalam dunia militer. Marike Panjaitan menutup usia pada Mei 2009 dalam usia 83 tahun. Ia meninggalkan warisan keteladanan sebagai ibu pejuang yang tabah, kuat, dan penuh cinta. Kisah hidupnya menjadi cermin kekuatan seorang perempuan dalam menghadapi luka sejarah dan membesarkan generasi penerus bangsa dengan penuh harapan. Saudara, dalam riuhnya arus sejarah bangsa, nama Mayor Jenderal DI Panjaitan terpahat sebagai lambang keberanian, iman, dan kesetiaan tanpa batas kepada tanah air. Ia bukan hanya seorang perwira tinggi TNI, tetapi juga seorang manusia yang menjunjung tinggi nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap laku hidupnya. Ketika gelap malam 1 Oktober 1965 menyelimuti Jakarta, ia berdiri tegak, menolak tunduk pada kekerasan yang ingin mengoyak sendi negara. Dengan kepala tegak dan doa di bibir, ia memilih kehormatan daripada hidup dalam ketakutan. Darah yang tertumpah bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pengingat abadi.
bahwa kemerdekaan dan keutuhan bangsa ini dibayar dengan nyawa putra-putra terbaiknya. Hari ini, saat kita menyebut nama D.I. Pandjaitan, kita tidak sekadar mengenang seorang pahlawan revolusi, tapi juga merenungi makna sejati dari pengorbanan, memberi tanpa mengharap kembali, berdiri ketika yang lain memilih diam. Warisan itu kini menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga Indonesia tetap utuh, adil, dan bermartabat. Semoga semangat juang dan keteladanan Mayor Jenderal D.I. Pandjaitan senantiasa menjadi pelita dalam setiap langkah bangsa ini. Karena selama ingatan itu hidup, selama perjuangan itu diteruskan, maka beliau tidak pernah benar-benar pergi.